merecord ya. Nah, apa bedanya entrepreneur dari manajer? Manajer itu adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menangani sekelompok tugas atau suatu bagian atau divisi dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi manajer itu dari kata manage artinya mengelola. Manajer itu adalah pengelola. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan tugas organisasi berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi manajer adalah orang yang mengambil keputusan di level operasional. Jadi contohnya kalau di organisasi ada yang namanya manajer personalia atau bidang SDM, ada manajer keuangan, manajer aset, manajer pemasaran. Nah, semua itu adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola, untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan standarnya, sesuai dengan sistem yang diberlakukan di organisasi tersebut. Jadi itu manajer. Contohnya manajer itu kayak kalau di tempat kita di perguruan tinggi ada yang namanya kaprodi. Kaprodi itu dia bekerja di manajerial. Karena dia bertugas untuk mengelola organisasi prodi agar berjalan lancar. Dia mengambil keputusan pendidikan mahasiswa itu harusnya ke arah bagaimana, kegiatan mahasiswa itu bagaimana. Contohnya kalian kalau di organisasi menjadi apa ya, ketua atau wakil, menjadi kepala divisi di organisasi itu sebetulnya kalian belajar bekerja untuk menjadi manajer. Karena tanggung jawab terbesar kalian adalah memastikan tugas-tugas atau kegiatan dalam organisasi berjalan dengan lancar. Jadi itu manajer. Nah, entrepreneur itu apa? Sering entrepreneur itu adalah pemilik dan pendiri bisnis atau orang yang apa ya? Orang yang pertama kali membentuk suatu organisasi. Dan dia orang yang mempekerjakan manajer dan karyawan di tempat bisnisnya itu. Kalau tugasnya, entrepreneur itu adalah dia mencari ide dan mengembangkan produk baru. Dia membangun metode produksinya seperti apa. Dia mengidentifikasi pasar untuk produknya seperti apa, mencari sumber daya yang diperlukan, dan mengembangkan organisasi bisnis. Nah, dari dua hal ini, kita bisa membandingkan ya. Kalau manajer itu, dia cenderung bekerjanya orientasinya pada hal yang rutinitas. Jadi bagaimana agar keseharian organisasi itu bisa berjalan lancar. Setiap hari harus membuat berapa bungkus bakpao, kayak gitu. Setiap hari harus mengabsen berapa personalia yang datang, misalnya. Jadi dia orang yang mengelola sehari-hari organisasi. Sementara manajer itu adalah entrepreneur itu ibaratnya adalah kepalanya. Jadi dia yang mencari ide dan mengembangkan produk. Kan manajer itu dia tidak bekerja untuk mengembangkan, berinovasi produk. Dia hanya memastikan sehari-harinya itu berjalan lancar. Sementara yang entrepreneur, dia yang bertugas mencari ide dan mengembangkan produk yang baru. Mengembangkan pasar. Membangun metode produksi yang lebih efisien. Kemudian yang dia mencari sumber daya. Nah, tadi ada teman kalian yang bertanya, kenapa ya banyak entrepreneur itu mempekerjakan sarjana? Sebetulnya itu nggak salah. Karena kalau kita melihat dari tugasnya yang berbeda, dalam organisasi itu memang butuh dua tipe orang. Organisasi itu butuh orang yang tipenya entrepreneur. Karena dialah pendiri organisasi, dia yang kemudian membuka jalan ke depan organisasi ini mau arahnya kemana. Yang dia mencari jalan agar organisasi ini bisa bertahan. Pemasarannya harus bagaimana. Organisasi itu butuh entrepreneur. Tapi organisasi itu juga butuh manajer. Karena organisasi itu sangat besar. Bidang kerjanya itu macam-macam. Bidang kerja macam-macam itu tidak mungkin hanya bisa ditangani oleh satu orang entrepreneur. Dia harus punya kaki dan tangan yang dia bisa percaya, yaitu adalah manajer dan karyawan-karyawannya. Jadi kita jangan karena kita banyak sekali melihat contoh di masyarakat tentang entrepreneur yang hebat, kemudian pikiran kita itu menjadi terperangkap dalam bias bahwa entrepreneur itu seperti pahlawan yang bekerja sendirian. Tidak seperti itu.
entrepreneur itu dia bisa berorganisasi, menjalankan bisnisnya, kerajaan bisnisnya sampai besar, itu karena dia punya manajer-manajer yang hebat. Salah satu, misalkan, kenapa banyak S1 yang kemudian dipekerjakan menjadi di perusahaan, kenapa menjadi pegawai? Ya sebetulnya tidak salah. Karena salah satu core kompetensi yang diajarkan untuk para sarjana adalah agar dia bisa menjadi manajer. Dan kalau kita kembali ke gambaran besar suatu organisasi, organisasi itu butuh entrepreneur, juga butuh manajer, butuh karyawan. Organisasi itu sama seperti tubuh kita. Kepala itu dia nggak bisa hidup sendirian. Dia harus, tubuh kita itu nggak bisa hanya terdiri atas kepala. Dia butuh tangan, butuh kaki, butuh badan, butuh semuanya. Bahkan sampai bagian yang terkecil, sampai sel-sel tuh yang kayaknya kok cuma kecil banget, tapi ternyata dia ada fungsinya. Maka dari itu, kita tidak boleh meremehkan orang dengan peran sesederhana apapun di dalam organisasi kita. Karena tanpa orang itu, organisasi kita nggak berjalan. Sehebat apapun kita sebagai entrepreneur. Nah, jadi ini ada mentalitas yang di sini perlu kita pelajari bersama. Jangan sampai kita terjebak dalam bias. Entrepreneur itu adalah orang yang hebat, orang yang dia sangat luar biasa. Dia bisa mengembangkan kerajaan bisnis yang begitu besar. Dia orang kaya, orang yang sangat. Tapi dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa kok. Dia tidak punya manajer dan dia tidak punya karyawan. Jadi bagi saya sih tidak perlu berkecil hati bagi kita yang mungkin cita-cita kita sebatas hanya menjadi manajer atau hanya sebatas menjadi karyawan. Dalam organisasi posisi kita itu penting. Kayak gitu ya, yang membuat orang kemudian membeda-bedakan status entrepreneur itu lebih tinggi itu karena soal apa ya? Penilaian sosial saja di masyarakat. Tapi itu tidak mencerminkan real kehidupan organisasi. Organisasi itu butuh semua orang yang dibutuhkan dalam organisasi itu. Jadi kalau manajernya hilang, ya organisasi nggak bisa jalan. Kayak gitu ya. Nah, ini terkait perbedaan manajer dan entrepreneur. Nah, ada lagi yang namanya leader. Pemimpin. Jadi dalam organisasi secara umum, ada orang yang menjadi leader, entrepreneur, dan manajer. Bisa jadi peran-peran ini dia tumpang tindih. Satu orang bisa memainkan dua peran. Dia menjadi entrepreneur juga sebagai leader, dia entrepreneur tapi juga punya keterampilan sebagai manajer, dia menjadi manajer tapi dia juga bisa menjadi leader. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri apa? Leader itu adalah pemimpin, orang yang dia sebetulnya fokus kerjanya itu adalah pada perubahan. Organisasi itu kan suatu badan ya, suatu kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Organisasi itu pasti dipengaruhi oleh perubahan di lingkungan. Ada perubahan kebijakan apa, ada kompetitor baru apa, ada kejadian apa, yang itu dia bisa mempengaruhi, yang kejadian-kejadian itu bisa mempengaruhi organisasi. Dengan adanya leader, organisasi itu juga jadi tahu, kalau terjadi ini, saya harus bergerak ke arah mana. Nah, selain menetapkan arah tujuan gerak organisasi itu kemana, leader itu adalah orang yang bisa memotivasi orang-orang. Jadi orang yang mengayomi orang-orang yang bekerja di bawahnya agar bisa bergerak sama-sama ke arah yang sudah disepakati. Itu leader, itu semacam itu. Beda dengan manajer. Manajer itu adalah orang dalam organisasi yang fokus kerjanya itu adalah menangani kompleksitas pekerjaan sehari-hari di organisasi. Dia orang yang tugasnya untuk membangun perencanaan kerja, mengorganisasi unsur-unsur dalam organisasi, mengkoordinasikan orang-orang, dan mengontrol agar orang-orang itu mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itu manajer. Nah, lain lagi dengan entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang dalam organisasi yang fokusnya pada peluang, pada kesempatan. Jadi dia yang bekerja mengidentifikasi, berinovasi, dan menciptakan produk-produk yang itu memiliki nilai yang lebih tinggi untuk masyarakat. Nah, organisasi itu perlu 3 jenis orang yang semacam ini. Kadang kalau kita masih usaha baru, masih startup, yang kita masih bisnisnya kecil, 3 peran ini mungkin masih bisa kita tangani sendiri. Jadi dalam satu diri kita memainkan peran sebagai leader, sebagai manajer, sebagai entrepreneur. Tapi semakin nanti besar usaha kita sudah mulai mempekerjakan mungkin 10 orang, sudah mungkin memiliki lebih banyak stakeholder,
urusan kita sudah semakin kompleks, kita butuh punya manajer. Maka dari itu kadang pengembangan usaha itu mulai dia punya orang yang khusus menangani keuangan. Karena dia mungkin usahanya sudah mulai jadi punya bentuk formal, harus mulai membayar pajak dan sebagainya. Dan itu kalau kita ikut mengurusi yang pertil-pertil kayak gini, kita udah nggak kuat kayak gitu. Maka dari itu kita kemudian butuh manajer. Bisa jadi kemudian peran kita hanya sebatas dua ini, leader and entrepreneur. Kayak gitu. Tapi kadang organisasi kita juga berkembang sedemikian rupa sehingga peran leader dan entrepreneur ini harus dipisah. Maka dari itu, di perusahaan-perusahaan besar, ada divisi khusus yang namanya itu Research and Development atau R&D. Nah, R&D itu isinya adalah entrepreneur-entrepreneur. Karyawan, tapi yang dia menjalankan fungsi entrepreneur. Karena dia yang fokusnya untuk melihat peluang yang bisa dikembangkan untuk menumbuhkan perusahaan ini apa. Maka dari itu, kalian kalau lihat satu perusahaan itu kalau udah besar kadang jarang hanya punya satu produk. Dia pasti mengembangkan produk kemana-mana. Membuat jenis yang baru, berinovasi baru. Nah, orang yang bekerja bisa menciptakan produk itu bukan leadernya, bukan manajer, tapi adalah entrepreneur. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana kalau usaha kita masih kecil, kita baru berbisnis sendirian, tiga peran ini harus bisa kita kuasai. Menjadi manajer, menjadi leader, menjadi entrepreneur. Tapi begitu usaha kita makin besar, pelan-pelan makin besar, peran-peran itu harus mulai dipisah agar kita tetap tidak terlalu stres dengan tuntutan kerja, tuntutan perubahan, dan untuk menangani kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi semacam itu. Nah, kalau kita bandingkan lagi, perbandingan antara entrepreneur dan manajer. Yang pertama adalah kalau dari segi maknanya, entrepreneur itu adalah orang yang menciptakan usaha. Orang yang bersedia menghadapi risiko finansial dalam rangka mendapatkan profit. Itu entrepreneur. Sementara manajer adalah orang yang dia bertanggung jawab mengontrol dan mengelola organisasi. Jadi beda banget. Kemudian untuk fokusnya, entrepreneur itu dia bisnis startup. Jadi dia orang yang memulai bisnis itu. Produknya kayak bagaimana, memasarkannya bagaimana. Tapi kalau manajer itu dia fokusnya adalah operasi sehari-hari yang berlangsung sehari-hari. Nah, apa motivasi utamanya? Kalau entrepreneur itu adalah orang yang orientasinya achievement. Karena dia orientasinya selalu, aku harus profit. Profit itu kan bagian dari prestasi finansial. Aku harus profit. Usahaku harus makin besar. Karyawanku harus makin banyak, karena aku mau pengembangan ini. Jadi, sebagai seorang entrepreneur, motivasi terbesar dalam diri kita itu harusnya adalah motivasi berprestasi. Tapi lain dengan manajer. Kalau manajer itu, dia harus punya motivasi power, kontrol orang lain. Karena kalau sebagai manajer tidak punya power, orang-orang itu akan bekerja seenaknya. Jadi ini beda banget ya. Kalau kalian mungkin bingung ya, apa motivasi achievement, motivasi power? Ini kembali ke teori motivasinya McClelland. Jadi McClelland itu siapa ya? Ada teori motivasi yang itu membagi ada 3 jenis motivasi yang bisa seseorang miliki. Ada motivasi prestasi, achievement needs, orientasinya kebutuhan. Aku pengen lebih. Aku berani menghadapi tantangan agar aku bisa lebih. Jadi orientasi yang pengen lebih baik, lebih besar, lebih tinggi. Itu achievement. Tapi ada orang yang orientasinya itu power. Jadi dia butuh power. Karena dia mau mengontrol orang. Dia harus memberikan pengaruh pada orang. Nah, itu. Ada orang yang orientasinya afiliasi. Jadi orang yang menjaga harmoni, menjalin relasi dengan orang, membangun persahabatan, hubungan baik, menjalin jaringan yang lebih luas. Nah, itu motivasi sosial, yang sifatnya lebih sosial. Nah, kalau entrepreneur itu dia motivasinya lebih ke achievement, kalau manajer itu dia butuh power. Nah, kemudian untuk pendekatan pada tugasnya, entrepreneur itu dia orang yang mendekati pekerjaannya secara informal. Dia nggak mau dikungkung oleh aturan. Dia orang yang tipenya bebas. Karena entrepreneur itu harus berpikiran bebas, berpikiran terbuka, menerima apa saja.
Dia tidak bisa dibatasi dengan dinding, dengan aturan. Karena dia harus melihat peluang. Peluang itu butuh kreativitas. Kreativitas itu dia tidak bisa dibatasi. Makanya kadang ini tercermin dari kadang tindak tanduk seorang entrepreneur, itu dia nggak mau diatur. Ibaratnya kalau kalian suka melihat contoh kayak Bob Sadino yang terkenal banget, kemana-mana hanya pakai celana pendek. Nah, itu sebetulnya kalau dianalisis di sini itu bisa mencerminkan bagaimana pendekatannya terhadap tugas sebagai seorang entrepreneur. Informal. Nah, lain dengan manajer. Kalau manajer, itu dia pendekatannya formal. Karena seorang manajer itu dia bekerja untuk memastikan operasional sehari-hari organisasi itu berjalan lancar. Operasional sehari-hari itu pasti ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, ada sistemnya. Dan sistem itu pasti formal, yang dibakukan di organisasi. Di bagian mana saja sama saja. Nah, orang-orang itu harus mengikuti sistem itu. Makanya dari itu dia harus bekerja dengan cara yang formal. Nggak bisa informal. Nggak bisa orang nggak bisa apa, lalu kemudian dia memperturutkan perasaannya, oh ya nggak apa-apa. Nggak boleh. Orang manajer itu dia harus patuh pada aturan di organisasi. Kalau ada apa ya prosedur yang itu dilanggar, ya dia harus berani menegas, memberikan ketegasan. Oh itu salah, harus diperbaiki. Manajer itu kayak gitu. Nah, mengenai status, entrepreneur itu bisa jadi owner. Jadi orang yang memiliki perusahaan atau yang pertama kali mendirikan usaha itu. Jadi entrepreneur itu adalah ownernya, pemiliknya. Sementara manajer itu adalah statusnya employee karena dia dipekerjakan oleh owner. Nah, mengenai reward-nya, entrepreneur itu mendapatkan reward-nya dari profit. Jadi bisnisnya itu menghasilkan keuntungan apa? Keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran sehingga mendapatkan saldo. Jadi profitnya dari situ. Sementara kalau dari manajer itu dia digaji dari profit ini. Nah, kemudian mengenai proses decision making, bagaimana pengambilan keputusan, entrepreneur itu dia intuitif. Dia lebih intuitif. Karena dia basis cara bekerjanya itu dia kreatif. Maka orang kreatif itu dia banyak mengandalkan intuisi. Mengenai intuisi, ini mungkin perlu ada kajian sendiri ya, karena ini intuisi itu berbeda dari berpikir rasional yang biasa. Kalau berpikir rasional yang biasa itu dia cenderung ke kalkulatif. Kalau begini pasti begini. Jadi ibaratnya kayak sudah ada formulanya. Kalau kejadiannya begini harus begini. Agar tidak begitu harus begini. Nah itu kalkulatif itu semacam. Tapi kalau orang intuitif itu kadang dia mengandalkan perasaan. Tapi dia mengikuti perasaannya itu bukan hanya sekedar rasan-rasan, tapi karena memang dia sudah punya pengalaman di situ, pengalamannya itu sudah sangat terakumulasi, maka dia kayak sudah punya pengetahuan kayak kok kayak gini tuh sebetulnya harusnya kayak gini. Meskipun secara perhitungan kalkulatif kadang tidak sesuai dengan rumus yang selama ini menjadi kebiasaan. Jadi intuitif itu semacam itu. Contohnya berikutnya adalah driving force. Kekuatan apa yang mendorong dia untuk bergerak? Apa yang berusaha untuk dia capai? Bagi entrepreneur itu adalah kreativitas dan inovasi. Tapi bagi manajer itu adalah menjaga status quo. Status quo itu adalah kestabilan. Kondisi saat ini yang berlaku saat ini tidak berubah. Kondisi yang tidak berubah itu namanya status quo. Jadi menjaga rutinitas, menjaga kestabilan. Karena misalnya kalian besok misalkan sudah punya perusahaan, kemudian perusahaan itu kan harus berproduksi. Produksi itu harus bisa terukur sehari berapa, sehari berapa, sehari berapa. Nah, itu kan sebetulnya menjaga kestabilan itu perannya manajer, status quo kayak gitu. Kemudian kalau mengenai orientasi risiko, entrepreneur itu adalah orang yang dia mengambil risiko itu. Kenapa dia ambil risikonya? Karena dia tahu itulah cara dia untuk mendapatkan profit. Jadi orang nggak bisa mendapatkan hasil kalau dia tidak mau berkorban. Ibaratnya semacam itu. Tapi bagi manajer, orang yang tipenya manajer, dia menghindari resiko. Jadi tadi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Saya takut ini, saya takut itu. Nah, bisa jadi kalian adalah orang yang tipenya itu risk averse, jadi memang menghindari resiko.
Nah, kalau kalian mengenal diri kalian adalah orang yang tidak toleran terhadap risiko, tidak bisa melihat optimisme di balik risiko, tidak bisa melihat peluang di sekitar risiko itu, nah berarti bisa jadi memang kalian bukan sebaiknya mengembangkan diri tidak untuk menjadi wirausahawan saat ini. Fokuslah pada apa yang menjadi kekuatan kalian. Bisa jadi di bidang manajerial. Kayak gitu. Nah, kenapa misalnya kok banyak laki-laki menjadi wirausahawan? Itu karena laki-laki itu punya ciri-ciri dia risk taker. Laki-laki itu egonya besar. Ketika dia sudah ingin, dia hanya melihat peluang-peluang ke depan. Oh, saya nanti kok ngambil ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Maka dari itu dia berani. Karena dia orientasinya, optimismenya itu ada di peluang apa yang bisa dia dapat. Tapi lain dengan perempuan. Perempuan itu kalau dari riset psikologi evolusioner kan memang perempuan itu dari budaya ibaratnya kayak kebiasaan perempuan itu adalah dia menjaga harmoni, dia orientasi bekerjanya itu adalah di rumah untuk menjaga anak-anaknya semacam itu kan. Perempuan itu punya insting yang semacam itu. Maka dari itulah dia kemudian cenderung menghindari resiko karena dia tidak mau ada bahaya yang menimpa di sekitarnya kayak gitu. Tapi laki-laki beda. Laki-laki itu dia egonya yang tinggi. Jadi apa yang dikehendaki ya kok itu menguntungkan ya dia ambil kayak gitu. Tapi kalau perempuan dia lebih hati-hati. Maka dari itu kadang kita nggak bisa menyalahkan. Kenapa entrepreneur itu banyaknya laki-laki ya? Kok perempuan kok tidak ya? Dan kenapa perempuan itu kok jadi entrepreneur itu pasti itu sesuatu yang wow. Nah, karena itu memang ibaratnya dia sudah mendobrak batasan fitrahnya kalau saya mengatakan kalau perempuan menjadi entrepreneur yang hebat itu. Karena dia yang seharusnya biasanya bertipe menghindari resiko, dia menjadi pengambil resiko. Itu berarti hebat banget. Kayak gitu. Nah, jadi ini perbedaan entrepreneur dan manajer. Jadi misalnya kok tadi teman-teman kalian banyak sekali saya perhatikan yang perempuan bertanya, saya takut dulu pernah ada gagal begini, saya takut ada ide kayak gini tapi saya nggak berani. Bisa jadi itu sebetulnya datangnya dari memang fitrah kita sebagai perempuan kayak gitu. Karena itu dibenarkan dari risetnya psikologi evolusioner, perempuan itu memang orientasinya harmoni, kestabilan, keamanan. Jadi begitu ada hal-hal yang itu berisiko, ya dia cenderung menghindari. Itu tidak apa-apa menurut saya. Dan bisa jadi memang perempuan itu cocoknya di ranah manajerial yang mengatur hal-hal agar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi intinya adalah kita itu sebetulnya saling melengkapi. Tidak perlu kemudian kita merasa kok aku penakut ya. Oh, bisa jadi perasaan takut itu adalah hal yang menginformasikan ke diri kita, oh kita tidak cocok di situ. Kita harus mencari tempat yang kita memang nyaman, bekerja yang itu kita nyaman, sehingga kita bekerja itu tidak dihantui rasa takut. Kalau memang kita berbakat sebagai manajer, ya jadilah manajer yang baik. Karena manajer yang baik itu akan membantu entrepreneur, akan membantu leader. Kayak gitu. Nah, berikutnya apa lagi ya? Oh ya, ini sama saja. Ini juga sama saja seperti tadi. Nah, kalau di riset yang ini ada yang menarik terkait etika. Kadang entrepreneur itu orang yang harus lebih lebih menegakkan etika ketimbang manajer. Kenapa? Dia harus lebih sensitif terhadap etika bisnis. Maksudnya dia harus lebih peka, lebih patuh. Itu karena resiko yang dia hadapi itu lebih banyak. Dan dia punya pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap karyawan atau customer-nya. Sekali dia berbohong, tidak memenuhi janji, atau mengecewakan, atau melakukan hal-hal yang itu melanggar hukum, nah itu dia bisa menghancurkan bisnisnya. Kayak gitu. Jadi kenapa tuntutan untuk memenuhi etika itu lebih tinggi pada entrepreneur? Ini mungkin menjadi bisa membuat kalian untuk berefleksi. Kalau kalian memang pengen menjadi entrepreneur, pahamilah etika berbisnis itu seperti apa. Kayak jangan merugikan orang lain, jangan menjegal usaha orang lain, jangan berbohong, jujur, semacam itu. Jangan jangan mengambil keuntungan terlalu banyak sampai kemudian merugikan pelanggan atau macam-macam lah. Nah, itu etika yang harus dijaga entrepreneur. Nah, kalau manajer bukan berarti dia tidak perlu beretika, tapi tuntutannya
itu lebih rendah ketimbang entrepreneur. Karena tanggung jawabnya lebih sedikit, resikonya lebih sedikit. Manajer itu dia hanya bertanggung jawab pada atasannya, pada orang yang mempekerjakan dia. Jadi ini bedanya. Kemudian apa lagi ya? Oke, kok dari sifat kepribadian, entrepreneur itu lebih suka tantangan, lebih punya inisiatif, jadi orangnya proaktif, independen, kadang dia pemimpi, cenderung mengambil resiko, optimistik, kreatif, dan realistik. Sementara kalau manajer, dia lebih suka mengontrol, komitmen pada pekerjaan, senang mengelola, energetik, dan percaya diri. Ini bedanya. Nah, materi kita udah itu aja terkait bedanya entrepreneur dan manajer. Mungkin di sisa waktu kalian bisa tulis di chat setelah mendengarkan materi saya, kalian tipe yang mana sih? Tipe manajer atau entrepreneur atau tipe leader kalau dalam bekerja? Boleh menyebutkan maksimal 2. Misalkan saya tipe entrepreneur plus manager atau saya tipe entrepreneur plus leader kayak gitu. Yuk coba kita mengenal tipe diri kita dalam bekerja itu yang mana? Kalau saya mulai duluan. Kalau saya tipe manager. Oke, silakan teman-teman. Mungkin bisa ikut merespon. Kalian tipe yang mana? Tipe manager atau tipe entrepreneur atau tipe leader? Halo, halo. Bulan manager, oke. Yang lain, Urmila manager, Sophie manager, Cahyo entrepreneur, Elisa manager, Isna manager, Anissa manager. Nah ini kenapa misalnya kalian toh besok kok jadi ibu-ibu, bisa jadi menjadi ibu-ibu yang galak. Nah itu karena need of power. Kalian adalah manajer keluarga. Ya kan? Ibu di rumah itu kan kayak gitu. Makanya kenapa galak. Oke, ada yang manajer, ada entrepreneur, manajer, Himalaya entrepreneur, manajer. Oke. Ada yang tipenya leader. Oke. Yang lain masih kurang nih, masih banyak yang belum sharing. Menurut saya penting nih, mulai dari seusia kalian, masih muda, mumpung masih muda, itu untuk mengenali diri kalian. Kalian itu cocok yang bagaimana sih? Yang bekerja mengatur, mengontrol, atau yang bekerja mencari peluang, senang mengembangkan, senang ide-ide baru, kreatif, kayak gitu. Nah, dari sini kalian jadi tahu kekuatan kalian apa. Dan kalau tahu kekuatan kalian apa, kalian jadi bisa nanti merancang ke depan saya mau bekerja yang kayak apa. Kok sudah tahu orientasi ke depan mau apa, kalian jadi tahu kompetensi apa yang harus kalian kembangkan. Misalnya, kalau kalian sudah tahu kalian tipenya manajer, apa yang kalian butuhkan? Belajar kepemimpinan. Belajar bisa memberikan pengaruh positif ke orang lain. Belajar bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain, agar orang lain itu bisa mematuhi kalian. Nah, itu konsekuensinya kalau kalian memang tipenya manajer. Bagaimana cara berkoordinasi dengan orang, kayak gitu. Kok tipe kalian entrepreneur, ya belajarnya apa? Mengembangkan kreativitas, senang belajar, senang menumbuhkan diri, senang mencoba hal yang baru, membangun keberanian, semacam itu. Senang bereksperimen, tidak patah semangat kalau gagal. Nah, itu sikap-sikap yang harus kalian pupuk kalau kalian menjadi entrepreneur. Atau bisa jadi kalian di sini tadi ada yang mengatakan juga sebagai leader. Nah, kalian jadi leader itu kadang lebih jarang. Padahal menjadi leader itu sangat diperlukan. Organisasi itu kalau nggak ada leadernya nggak jalan. Kalau kalian sudah tahu menjadi leader, kalian perlu berlatih, belajar melihat jauh ke depan. Ke depan itu ada perubahan apa, ada peluang apa. Belajar apa ya? Belajar skill sosial juga. Bagaimana cara memotivasi orang. Bagaimana agar orang itu mau tetap bergerak, mau tetap bekerja sama,
mau diajak bekerja keras, macam itu. Jadi leader itu ibaratnya orang yang semacam itu. Nah, meskipun kalian tahu kalian kecenderungannya yang mana, nah penting juga untuk kemudian mempelajari keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi meskipun kalian kuatnya di sisi manajerial, belajarlah sedikit-sedikit tentang kepemimpinan. Karena manajer itu juga butuh skill memimpin. Atau entrepreneur, meskipun kalian tipenya entrepreneur, ya perlulah belajar manajerial. Karena kadang entrepreneur itu perlu didukung juga dengan keterampilan manajerial kayak gitu. Nah, menarik sekali ya tentang entrepreneur dan manajer. Kalau kita survei lagi, kalian pengen jadi pegawai atau pengen jadi entrepreneur? Pegawai itu kita sudah belajar ya bahwa organisasi itu membutuhkan berbagai macam peran. Jadi menjadi pegawai itu jangan kita stigma, oh itu orang rendahan, itu orang yang pekerjaannya nggak menarik. Kita nggak gitu. Kita di sini sudah belajar bahwa organisasi itu membutuhkan peran dari macam-macam orang. Organisasi itu harus punya leader, harus punya entrepreneur, harus punya manajer. Nah, manajer itu kebetulan adalah karyawan statusnya. Jadi kita memahami kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi karyawan. Tapi karyawan semacam apa? Karyawan yang bisa manajerial. Nah, kalian kemudian harus ke depan berpikirnya terbuka semacam ini. Nah, saya pikir udah cukup ya, udah mau jam 12. Waktu kita sudah mau habis, tinggal 6 menit. Mungkin di sisa waktu ada yang mau bertanya tentang perbedaan entrepreneur dan manajer. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung, boleh di chat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, semoga materi yang sudah kita pelajari siang hari ini bermanfaat buat kalian, bisa membuka wawasan kalian tentang pilihan karir, tentang organisasi, tentang kekuatan diri kalian sendiri ada di mana. Sehingga ke depan kalian belajarnya bisa mulai terarah. Kalau yang suka manajerial, ya kembangkan kemampuan manajerial itu. Kalau suka entrepreneur, ya kembangkan entrepreneurship itu. Itu saja dari saya mungkin untuk siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dengan baik. Untuk minggu depan, sekali lagi ada tugas membaca buat kalian. Silahkan di Google Drive cari artikel saya yang berjudul Karakter Wirausahawan. Bentar ya, saya cek judulnya apa ya. Kalau nggak salah itu apa ya, memetakan karakter wirausaha apa ya? Bentar, saya cek dulu. Oke, carilah, bacalah artikel saya yang berjudul Konseptualisasi Karakter Wirausaha dan Karakter Wirausaha sebagai anteseden, intensi, dan efikasi diri wirausaha. Tugas kalian minggu depan adalah membaca 2 artikel itu. Nanti seperti biasa, sesi pertama adalah kita diskusi, kemudian baru saya pemaparan materi. Ada pertanyaan mengenai tugas belajar mandirinya? Nggak ada? Kita akhiri ya pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.